Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kuliah untuk pertemuan ketiga, ya, berkaitan dengan bab 2, pembahasan kita di bab 2 yaitu permulaan biologis. Nah, untuk video untuk bab 2 ini akan saya bagi dalam 2 sesi, ya. Jadi teman-teman sekalian, silakan menonton video tersebut di channel YouTube saya untuk kedua sesi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan bab kedua ini, yaitu satu adalah perspektif evolusioner. Yang kedua adalah landasan genetik dari perkembangan. Yang ketiga adalah tantangan dan pilihan reproduksi. Dan yang terakhir adalah interaksi antara herediter atau bawaan dengan lingkungan, ya. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang saya kirimkan itu terkait pembahasan yang kita bahas hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi sebenarnya dalam psikologi perkembangan salah satu topik yang paling menarik itu adalah perspektif atau pandangan tentang evolusi. Teman-teman mungkin tahu evolusi sangat dikenal melalui ahlinya Charles Darwin, ya. Nah, dalam ilmu perkembangan evolusi ini memiliki peran yang cukup penting sebagai pandangan di mana evolusi itu membentuk perilaku manusia untuk menjadi lebih adaptif atau disebut dengan kegiatan beradaptasi. Nah, di slide kedua Anda bisa lihat apa-apa yang kita bahas nanti di situ di bab Oke, di slide ke-7, nah, kita membahas tentang proses evolusi. Proses evolusi dituliskan sebagai kondisi yang membuat spesies tertentu dapat menyesuaikan diri dan dapat bertahan hidup serta bereproduksi. Yang kedua, semua organisme harus beradaptasi dengan tempat, iklim, sumber makanan, dan cara hidup tertentu. Nah, kalau kita berbicara tentang bagian ini, maka manusialah pemenangnya. Sebab manusia bisa hidup dalam kondisi yang paling ekstrim manapun. Manusia bisa hidup di wilayah yang sangat dingin dan bisa hidup di wilayah yang sangat panas. Anda mungkin bisa mengingat atau bisa mereka-reka kalau kamu ditempatkan dalam kondisi yang sangat dingin, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu, atau contohlah, kalau Anda jalan-jalan ke tempat wisata pegunungan, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda bayangkan ketika berada di tempat itu? Dan apa yang Anda lakukan untuk bisa beradaptasi atau bisa nyaman di tempat tersebut. Jadi sebenarnya adaptasi itu adalah kemampuan atau usaha yang dilakukan manusia atau individu tertentu supaya bisa bertahan hidup. Nah, contoh itu tadi yang saya berikan. Nah, Anda ke daerah pegunungan, yang paling terkenal Malino lah. Lalu apa yang Anda lakukan ketika sampai di sana? Banyak macam. Ada yang menggunakan selimut, menggunakan
baju tebal, baju berkain tebal, atau ada juga yang langsung mandi. Nah, katanya bisa langsung beradaptasi dengan cuaca di Malino. Itu sering saya lakukan dan ya lumayan berhasil lah. Jadi ceritanya kita tidak terlalu dingin, kita langsung beradaptasi. Ceritanya kalau mandi itu, kalau kita dengan mandi, kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dengan suhu yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau di daerah-daerah dingin, daerah-daerah umpamanya lagi kena musim dingin seperti daerah-daerah di Eropa mereka beradaptasi dengan mengurangi mandi. Ya, karena sebenarnya mandi itu dilakukan karena adanya perasaan gerah atau tidak nyaman, dan orang-orang daerah tropis lah yang paling sering mandi, ya. Nah, di poin kedua Anda bisa lihat bahwa adaptasi itu ada beberapa bagian yang harus dilakukan: tempat, iklim, sumber makanan, dan cara hidup tertentu. Secara garis besar inilah keempat hal yang sangat penting ketika Anda sedang berada di tempat baru. Jadi kalau siapa tahu nanti Anda sudah berkarir dan tidak ditempatkan di kampung halaman atau ditempatkan jauh dari kampung halaman, maka perlu Anda memperhatikan tempat, iklim, sumber makanan, dan cara hidup tertentu. Kenapa manusia kemudian berhasil menjadi individu-individu yang sukses beradaptasi? Karena kita dibekali dengan akal, ya. Kita dibekali dengan otak yang sangat besar. Kita dibekali dengan kemampuan yang sangat adaptif. Beberapa peristiwa baru-baru seperti ada kemarin di Jawa, tiba-tiba burung pipit itu mati, ribuan burung pipit mati. Nah, itu kemungkinan karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca. Yang notabene seharusnya pada saat ini di sana itu sedang musim kering, tetapi tiba-tiba turun hujan atau tiba-tiba suhunya berubah. Nah, kemungkinan burung itu sangat peka dengan perubahan-perubahan iklim seperti itu, sehingga menyebabkan kematian, ribuan kematian. Jadi, ya kenapa mereka gagal beradaptasi? Karena ya mereka hewan, tidak memiliki pikiran. Seperti itu. Nah, kalau dari teorinya David Bosch itu bilang evolusi itu membentuk ciri-ciri fisik manusia. Nah, salah satu contohnya itu di yang paling terkenal itu contohnya di daerah, ada satu daerah di Okinawa itu rata-rata di sana pekerjaannya orang di sana, penduduk di sana itu adalah melaut. Pekerjaannya adalah mencari kerang di laut. Nah, ternyata kan kalau cari kerang itu menyelam. Ternyata paru-paru mereka itu berevolusi. Paru-paru mereka menjadi lebih besar sehingga kalau dirata-ratakan, orang di sana itu lebih kuat menyelam dibandingkan orang-orang biasa. Nah, itu salah satu bentuk teori dari David Bosch, ya, tentang evolusi. Jadi evolusi juga bisa kelihatan dari ciri-ciri fisik. Kenapa kemudian banyak orang Afrika, terutama Kenya yang jadi juara dunia maraton? Karena di lingkungan mereka itu pergi dari satu desa ke desa lain dengan cara berlari. Jadi mereka secara natural memang senang berlari. Itu jadi salah satu pandangan penting dalam perspektif evolusioner, psikologi evolusioner.
Berikutnya di di slide nomor 9 itu ada psikologi perkembangan evolusioner, bahwa mekanisme psikologis itu biasanya spesifik sesuai dengan bidang tertentu. Jadi kemampuan psikologis seseorang itu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman tertentu yang mereka hadapi. Terus kadang juga tidak selalu adaptif. Jadi kadang tidak selamanya itu sesuai dengan situasi yang diinginkan. Jadi ya, kalau seseorang tidak mampu beradaptasi, maka muncullah stres, ya. Oke, terus di slide nomor 11 ada konsep tentang evolusionisme satu sisi. Ini adalah salah satu pandangan yang ditolak oleh ahli. Mayoritas ahli itu sepakat bahwa evolusi itu terjadi karena adanya interaksi fisik dan lingkungan. Jadi bukan karena interaksi karena fisik toh, ya. Karena kan kalau kita bicara evolusi lebih kepada perubahan fisik secara perlahan-lahan. Nah, bagaimana caranya kemudian untuk kita mengetahui bahwa memang ada interaksi antara lingkungan dengan gen manusia ketika kita bicara tentang evolusi? Terjadilah atau dilakukanlah studi-studi tertentu yang membahas tentang gen. Gen itu adalah pembawa pesan. Gen itu adalah bagian yang menentukan sifat seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Nah, di studi ini dipelajari tentang itu. Kenapa? Contohnya, kalau bapaknya berperilaku A, apakah anaknya berperilaku B? Apakah anaknya juga berperilaku A? Lalu, apa sebenarnya pemicunya? Apakah dari gennya itu ada pengaruhnya atau tidak? Atau paling gampang itu fisik, ciri-ciri fisik. Ya. Apakah bapaknya tinggi? Apakah nanti kecenderungan anaknya itu juga tinggi? Itu adalah konsep-konsep yang menggambarkan tentang interaksi antara genetik dengan lingkungan. Jadi sebenarnya evolusi itu masih menjadi sebuah perdebatan terkait dengan keturunan, ya. Kita masuk ke gen kolaboratif, ya. Ada yang disebut dengan sel, kromosom, DNA, gen di slide nomor 13, Human Genome Project dan lain-lain. Nah, untuk sel, kromosom, DNA dan gen itu adalah satu bagian. Jadi yang besarnya itu sel. Kemudian di dalam sel itu ada kromosom. Kromosom itu seperti benang-benang. Di dalam kromosom itu ada kode protein, namanya DNA, deoxyribonucleic acid. Nah, kode DNA. Nah, dalam DNA itu terdapat gen. Gen itulah yang sifatnya membawa pesan-pesan. Membawa pesan-pesan dalam artian memberikan karakteristik tertentu pada individu tertentu. Lalu ada istilah mitosis, meiosis dan pembuahan. Dan nanti jadi begini. Gen itu ada
ada dua kelompok besar. Ada yang gen reproduksi, ada sel-sel yang ada sel-sel umum, ada sel-sel yang namanya sel-sel reproduksi. Apa bedanya? Kalau sel-sel umum itu jumlah kromosomnya 23 pasang atau 46. Ya. Dan untuk membelah mereka itu melalui proses mitosis. Jadi 23 atau 46 itu kalau dia mau membelah, dia membelah diri, dia tumbuh, diistilahkan tumbuh, itu menjadi sama juga, sama persis. Jadi dari 46 kromosom kemudian membelah menjadi 46 kromosom. Itu terjadi contohnya kalau orang bertambah tinggi, tulangnya bertambah panjang, dan lain-lain. Itu namanya sel normal ya, sel umum gitu. Yang kedua ada namanya sel reproduksi. Sel reproduksi ini dia memiliki jumlah gen setengah dari jumlah sel pada umumnya. Kenapa? Inilah hebatnya Allah, Tuhan. Karena kalau Anda atau satu pasang individu itu kawin, maka yang bertemu itu adalah sel reproduksinya. Anda bisa bayangkan kalau sel reproduksi tidak mengalami pengurangan jumlah pengurangan jumlah kromosom yang tadinya 46, terus umpamanya si A punya kromosom 46, si B punya kromosom 46, terus kawin, jadinya 46 tambah 46 itu jadi berapa ya? 6 tambah 6 12, 58. 46 tambah 46 92 kromosom. Jadi tidak bisa, itu jadi abnormal nantinya. Maka pada sel-sel reproduksi mereka mengalami yang namanya meiosis, pengurangan jumlah kromosom setengah. Jadi dari 46, kalau dia sel reproduksi itu jadi 23 kromosom saja. Dari 46 jadi 23 kromosom. Jadi kromosom umpamanya si A dan si B tadi, si A di sel reproduksinya punya 23 kromosom. Si B pasangannya punya juga sel reproduksi yang jumlah kromosomnya juga 23. Jadi kalau mereka kawin bersatu sel reproduksinya, sel sperma dan sel telurnya, itu menjadi 23 tambah 23 jadi 46. Jadinya normal. Nah, seperti itu. Jadi sel itu ada yang bermitosis, ada yang bermeiosis. Mitosis itu pada gen umum, sementara meiosis pada reproduksi, gen reproduksi, sel-sel reproduksi. Oke. Jadi itu pentingnya Anda tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan mitosis dan meiosis. Sebenarnya waktu SMA Anda sudah pelajari, tapi mungkin penjelasannya kurang atau mungkin secara kognitif Anda juga belum memahami. Kalau saya dulu begitu, waktu masih SMA saya tidak tahu ini mitosis untuk apa. Yang jelas saya hafal, dan ternyata tidak berpengaruh. Lalu ada juga istilah gen dominan dan gen resesif, ya. Gen dominan dan resesif itu adalah situasi di mana kalau dominan itu ketika gen itu muncul pada individu, sementara kalau resesif ciri-ciri atau pesan atau
karakteristik yang dibawa itu tidak muncul pada individu tertentu. Contohnya pada anak saya, istri saya itu rambutnya keriting, saya rambutnya lurus. Nah, pada anak saya dua-duanya perempuan, yang muncul itu adalah gen rambut keriting, rambut berombak. Dua-dua anak saya, berarti gen saya untuk rambut lurus itu resesif, sementara gen istri saya yang berupa rambut berombak itu dominan. Nah, seperti itulah sebenarnya dominan dan resesif. Oke. Nah, kemudian ada namanya abnormalitas, ya, abnormalitas. Untuk abnormalitas saya akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Silakan nonton dulu video pertama, lalu kita lanjutkan ke video berikutnya yang berakhir di slide nomor 18. Oke, terima kasih. See you on next chapter. Don't forget to follow and subscribe. Dan semua mahasiswa wajib menuliskan komennya itu terkait kesimpulan yang Anda dapatkan dari video pertama. Itu dihitung sebagai absensi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.